Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa kembali bersama channel saya di sini. Saya harap kabar Anda semua baik, sehat selalu, sahabat. Di video kali ini saya dapat temuan sebuah kompresor freezer, sahabat. Ini kondisi mati ya. Hal awal diakibatkan akibat kebocoran di EPAP yang membuat mesin ini macet. Ini macet, sahabat. Ini untuk memotongnya saya menggunakan gerinda. Ini kurang lebih 10 hingga kurang lebih 10 menit. Dan untuk memotong sobat hanya boleh memotong di bagian luarnya saja. Jadi mata gerinda itu jangan terlalu masuk ke dalam, karena di sini ini sekitar kurang dari 1 cm. Ini sudah mendekati pipa out ya, sobat. Jadi untuk memotongnya sobat hanya boleh nikis bagian luarnya saja. Ini kompresor ini sudah saya potong beberapa hari yang lalu, sobat, dan sempat saya biarkan karena kesibukan saya. Dan di video ini saya akan coba menyervis atau memperbaikinya kembali, mengatasi dari kemacetan ini. Untuk lilitan kita tes seperti ini. Ini adalah AC1 dan ini AC2 nya. Ini masih bagus, sobat. Sementara ini untuk lilitan kondensernya juga masih bagus. Dinamo ini tidak bocor ke bodi, sobat. Walau ini sudah terkena panas hingga memutuskan tali-tali dari pengikat kawat gulungan ini, sobat. Ini akibat oper terlalu panas ya. Nanti kalaupun benar nih, saya akan coba ikat kembali menggunakan nilon, sobat. Selanjutnya saya akan mempelajari dan mencoba memperbaiki dari mengatasi kemacetan di piston, sobat. Saya akan membukanya dulu. Ini kali kedua si freezer mengalami kerusakan pada mesin kompresor. Jadi sudah yang kedua kalinya, sobat. Ini mati ya, lagi-lagi mati. Dan di sini kita bisa melihat karat di dalam ruang mesin ini yang seharusnya tidak ada. Karat ini ditimbulkan akibat bercampurnya ruang oli ini dengan air. Sementara untuk air bisa masuk ke dalam ini diakibatkan karena kebocoran EPAP ya. Akibat kebocoran EPAP, saat mesin dites dia memasukkan embun atau air ke dalam. Saya coba membuka, sobat. Dan di sini terlihat di bawah sini ini karatan sekali ya, sobat. Seperti ini, sobat. Ini akibat air yang masuk ke dalam membuat karat yang sangat tebal sekali, sobat. Sebelum membukanya, sobat, kita beri tanda dulu di sebelah sini dan sebelah sini, nanti untuk menyocokkannya kembali agar tidak susah. Jadi saya membuat 3 titik di sini dan 3 titik di sebelah sini, sobat. Ini baut 8, sobat. Lilitannya sudah kita dapatkan dan kita tinggal membongkar. Ini bagian out memiliki marking di sini, sobat. Ini sudah patah, nanti kita harus perbarui. Dan ini bagian input, saringan bagian input. Tinggal kita buka ruang ini, ruang piston. Untuk membuka baut ini saya biasa menggunakan shock dari obeng, karena ini pas banget.
Saat membuka, sobat perhatikan urutan dari seal atau packing ini, sobat. Jangan sampai terbalik dan jangan sampai putus ya sobat, karena ini adalah bagian out. Jika putus, kompresinya itu akan terganggu. Saya membuka menggunakan pisau cutter. Dan ini ternyata masih putus juga sobat. Jadi urutannya seperti ini. Kita masukkan ke sini. Dan di sini ada knob yang asalkan kita bisa cabut, jangan sampai hilang. Kita masukkan lagi di sini. Dan ini adalah piston sobat. Ini piston yang macet tadi. Ini sangat keras. Kini sudah saya bongkar sobat. Maaf tadi saya tidak sempat merekam karena sedikit kesusahan. Jadi untuk membongkar sobat, buka 3 baut L ini ya, lalu ini didorong ke bawah. Sementara untuk piston sendiri saya ketok menggunakan kunci shock hingga sedikit agak penyok sobat, ini saking macetnya ya. Kini saya sedang membersihkan sobat. Jadi usahakan sebersih mungkin sisa karat yang tersisa di sini, lalu nanti kita bersihkan dan saat sudah hidup nanti kita las kembali ya sobat. Di sini untuk bos ini tidak sudah bisa longgar berputar sobat. Sementara untuk seher sendiri ini harus sedikit diamplas di bagian boring sobat. Oke sobat, ini setelah dibersihkan benar-benar bersih sobat, kita akan merakitnya kembali. Ini packing kompresi ini saya ganti ya dengan kertas 2 lapis. Packing output, packing input juga saya ganti, dan kini mesinnya sudah bisa berputar kembali alias tidak macet. Kita akan merakitnya kembali sobat. Ini kode yang kemarin, kode yang pernah kita buat, jadi tidak salah memasangnya, dan ini kodenya jadi dia nyangkol ke sini. Sebelumnya saya mengikat kembali lilitannya sobat menggunakan benang nilon. Kini mesin sudah terpasang sobat, spoolnya sudah terpasang, dan untuk cara memasangnya sobat, bagi presisi di atas ini. Untuk presisi di sebelah sini sempitannya ini harus benar-benar rata ya sobat. Jika ada yang kena, biasanya si rotor ini susah berjalan. Jadi jika sobat terlihat di sini setengah mili, jadi di sebelah sini juga harus setengah mili, harus presisi benar-benar. Dan jika terlalu sulit, masih saja mentok atau seret, sobat bisa mengecilkannya sedikit menggunakan amplas gerinda ya sobat. Untuk kompresor jenis ini dilengkapi dengan kapasitor 25 mikrofarad juga ya sobat, ini di bagian setar. Kita coba colokan. Mesinnya sudah hidup kembali sobat. Jadi langkah selanjutnya saya akan mengelas di bagian sini sobat. Ini karena saya potong agar tidak susah. Jika dibuka di bagian sini, ini cukup lumayan keras juga ya. Saya akan gunakan selongsong pipa tembaga sobat untuk menyambungkannya. Untuk mengelasnya sobat, lakukan dengan ketebalan yang
cukup ya, karena ini di bagian dalam, jadi susah jika nanti ada kebocoran untuk memperbaikinya. Oke sobat, mungkin sekian saja tutornya. Untuk pengelasan tidak akan saya video ya, karena masih begitu saja. Kebetulan saya mengelasnya tidak bisa melakukan sendiri karena nyuruh teman saya untuk mengelasnya kembali sobat. Terima kasih bagi sobat yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya sobat. Wassalam.